Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yolanda MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penyuntingan dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Siti Rosihoh dan rekan saya Abelia Aisyah. Kami dari kelompok 8 akan menyajikan presentasi yaitu korespondensi. Definisi korespondensi surat menyurat. Surat adalah informasi tertulis yang dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi tulis yang dibuat dengan persyaratan tertentu. Menurut Vinoja 2010 halaman 4. Persyaratan surat tersebut antara lain adalah: yang pertama, penggunaan kertas. Sebagian surat memakai kertas khusus. Yang kedua, penggunaan model atau bentuk tersendiri atau style. Yang ketiga, penggunaan kode dan notasi. Yang keempat, pemakaian bahasa yang khas. Dan yang kelima, pencantuman tanda tangan. Selanjutnya ada kriteria surat yang baik. Surat yang bagus, baik isi maupun bentuknya, akan memancarkan citra yang baik bagi lembaga yang mengeluarkannya. Akan tetapi, kenyataan yang ada di kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa masih banyak kesalahan yang terjadi dalam penulisan surat tersebut. Kesalahan kerap kali mewarnai surat-surat baik pada instansi pemerintahan maupun lembaga sosial, dan juga perusahaan sudah menjadi penyakit administrasi pada lembaga tersebut. Kesalahan-kesalahan yang kerap kali muncul antara lain adalah penerapan kaidah bahasa atau PUEBI, pemakaian kata dan istilah yang tidak tepat, dan susunan isi surat tidak teratur. Lalu ada bagian-bagian surat. Surat terbentuk dari beberapa bagian. Penempatan bagian-bagian surat pada posisi tertentu akan membentuk model surat yang berbeda-beda. Bagian-bagian surat resmi secara umum adalah: yang pertama, kepala surat atau kop surat. Yang kedua, nomor surat. Yang ketiga, tanggal pengiriman surat. Yang keempat, lampiran. Yang kelima, hal atau perihal. Yang keenam, alamat tujuan. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang kedelapan, isi surat. Yang kesembilan, salam penutup. Yang kesepuluh, nama organisasi yang mengeluarkan surat. 11, jabatan penanda tangan. 12, tanda tangan dan nama penanggung jawab. Ke-13, tembusan. Dan yang ke-14, inisial pengonsep dan pengetik. Bagian-bagian surat resmi secara umum. Yang pertama ada kepala surat atau kop surat. Kop surat biasa digunakan dalam penulisan surat resmi. Biasanya kop surat disusun dengan tata letak yang menarik karena merupakan identitas organisasi, instansi, lembaga, dan perusahaan. Berikut adalah contoh kepala surat atau kop surat. Yang kedua ada nomor surat. Nomor surat digunakan untuk memudahkan pengaturan surat dalam hal penyimpanan dan penemuannya kembali, untuk mengetahui jumlah surat yang dikeluarkan dalam periode tertentu, dan untuk menunjukkan sumber surat dalam kegiatan surat menyurat, terutama dalam surat balasan. Berikut adalah contoh pembuatan nomor surat. Yang ketiga ada tanggal pengiriman surat. Cara penulisan tanggal dalam surat pribadi dibedakan dengan penulisan tanggal dalam surat resmi. Tanggal dalam surat pribadi sebaiknya diawali oleh alamat pengiriman surat, akan tetapi penulisan tanggal pada surat resmi yang memakai kop surat tidak wajib diawali oleh nama kota,
karena nama kota telah dituliskan dalam kop surat tersebut. Yang keempat, lampiran. Lampiran adalah sesuatu yang melengkapi sebuah surat. Kelengkapan itu umumnya berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan surat pengantarnya. Lampiran harus disebutkan dalam isi surat. Ada dua cara untuk menyampaikan lampiran di dalam isi surat. Yang pertama, menyebutkan satu persatu setiap dokumen lampiran jika jumlah lampirannya sedikit. Yang kedua, menyebutkan secara umum jika jumlah lampirannya banyak. Yang kelima, ada hal atau perihal. Perihal atau hal berfungsi untuk memberi petunjuk kepada pembaca surat tentang maksud yang hendak disampaikan dalam sebuah surat. Perihal atau hal memiliki fungsi yang sama dengan judul surat pada surat berjudul, seperti surat putusan, surat perjanjian, dan surat perintah. 6. Alamat tujuan. Penulis alamat tujuan surat harus memperhatikan dari segi praktisan dan kejelasan karena alamat tujuan merupakan petunjuk langsung bagi penerima. Dalam praktik pemakaiannya, penulisan alamat tujuan banyak mengandung kelemahan. 7. Salam pembuka. Salam pembuka digunakan hanya untuk surat berperihal, baik dalam bentuk lurus, bertakuk maupun bentuk resmi. Artinya, salam pembuka tidak digunakan untuk surat berjudul secara teori. Pemakaian salam pembuka sifatnya tidak wajib. Surat berita tanpa salam pembuka tidak sah. Oleh karena itu, pemakaian salam pembuka dalam segala jenis surat sifatnya tidak diwajibkan dan tidak dilarang. 8. Isi surat. Secara komposisi, isi surat yang ideal adalah yang terdiri atas 3 macam alinea, yaitu alinea pembuka, alinea transisi, dan alinea penutup. Ketiga alinea tersebut menjalankan fungsi di dalam surat karangan termasuk di dalam surat. 9. Salam penutup. Seperti halnya salam pembuka, penggunaan salam penutup di dalam surat sifatnya tidak diwajibkan dan tidak dilarang. Gunanya untuk menunjukkan rasa hormat atau sikap akrab pengirim terhadap penerima surat. 10. Nama organisasi yang mengeluarkan surat. Nama organisasi tidak perlu dicantumkan dalam surat karena telah terdapat di dalam kepala surat. Akan tetapi, jika sebuah surat dikeluarkan oleh unit organisasi, sedangkan pada kepala surat tertera dalam induk organisasi dalam suatu perusahaan, lembaga atau organisasi atau instansi, nama unit organisasi tersebut perlu dicantumkan. Penulisan unit organisasi ini perlu dicantumkan sebagai penanda bahwa surat yang dimaksud hanya mewakili unit tertentu, bukan mewakili organisasi secara keseluruhan. 11. Jabatan penanda tangan. Dalam surat niaga dan sejenisnya, nama jabatan penanda tangan ditempatkan di bawah tanda tangan setelah nama penanda tangan tersebut. Akan tetapi di dalam surat pemerintah, justru nama jabatan dicantumkan terlebih dahulu sebelum tanda tangan dan nama penanda tangan. 12. Tanda tangan dan nama penanggung jawab. Dalam korespondensi Indonesia, yang boleh menandatangani surat adalah orang yang namanya tertera di dalam surat itu. Yang bertanda tangan di dalam sebuah surat adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan atau suatu hal yang dimaksud dalam surat tersebut. Dalam surat menyurat tidak boleh terjadi kasus bahwa orang yang bertanda tangan dalam suatu surat bukan orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut. 13. Tembusan. Tembusan hanya dicantumkan apabila surat tersebut ingin diketahui oleh unit lain dalam organisasi yang dituju. Maksudnya, salinan surat tersebut ingin pula dikirim kepada pihak ketiga yang ada sangkut pautnya dengan surat itu sendiri. 14. Inisial pengonsep dan pengetik. Inisial dalam hal ini adalah singkatan nama pengonsep dan pengetik surat. Gunanya untuk mengetahui siapa konseptor dan pengetik surat. Dalam surat Indonesia, notasi ini ditempatkan paling akhir. Setelah inisial ini tidak boleh ada lagi notasi tambahan di bawahnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.